Sudah lama nggak balik lagi di podcast Triple J, Joe Judah Journal. Mungkin sebagian dari para pendengar setia gue bertanya-tanya, kemana aja nih Joe? Kok udah lama nggak bikin podcast, udah lama nggak keluarin vlog. Jadi gue 2 bulan terakhir, 2,5 bulan terakhir ini, gue lagi sepedaan. Jadi gue ikut demam goes. Bisa dibilang gue termasuk yang telat masuk dalam movement ini, masuk dalam gelombang ini. Orang lain udah dari sepeda lipat, udah main road bike, gue baru masuk, sepeda lipat lagi. Tapi setiap orang tuh punya ceritanya masing-masing. Bagaimana mereka bisa sepedaan. Gue awalnya tuh tipe yang males banget lah kalau misalnya harus ngikut tren. Selain ngikut tren juga gue males banget kalau misalnya harus nambah activity lagi. Sampai suatu saat gue lagi main sama Jonah, anak gue yang pertama. Dan gue memang baru punya 1 anak. Jadi gue main di kamar tidur. Mainnya sih nggak heboh, cuma lari, ngerangkak, naik, turun. Cuma gue engap. Dan waktu gue cek pakai smartband gue, heart rate gue itu sampai di 120 dan gue cukup kaget. Gue tiba-tiba, wow, ini Jonah baru umur 1,5 tahun dan gue udah engap. Nggak kebayang ketika dia udah bisa lari dengan kencang, main bola, dan semua aktiviti outdoor nantinya. Dan gue terengap-engap nyusul anak gue. Jadi gue pikir, wah nggak bisa, gue harus lakukan langkah-langkah yang radikal nih. Nah, yang sebelumnya yang gue percaya bahwa sebenarnya untuk sehat itu bukan olahraga yang harus kita lakukan. Ini sudah pernah gue sampaikan di podcast-podcast gue sebelumnya. Kita itu lebih senang menambahkan sesuatu yang sebenarnya perlu kita kelola terlebih dahulu. Seperti kesehatan. Kesehatan itu kita cenderung untuk menambahkan activity sebelum kita mengelola yang ada saat ini. Pertama adalah waktu istirahat. Tentu, 1/3 dari hidup kita adalah tidur. Maka tidur itu penting untuk dijaga. Lalu dari mana lagi datangnya sakit penyakit? Dari mulut. Makanan yang masuk ke dalam. Makanya penting untuk mengelola apa yang masuk ke dalam sebelum kita menambahkan rutinitas. Nah, itu yang gue percaya, sampai gue baca sebuah artikel bahwa kenapa kita mudah lelah, kenapa kita makin lama itu makin sedikit bisa handle orang. Ketika ketemu dengan orang secara virtual ya tentunya ya, kita itu mudah capek, ketemu banyak orang itu mudah lelah, dan ini sebenarnya yang akhir-akhir ini gue sering alami. Ketika meeting demi meeting, virtual meeting demi virtual meeting, gue makin lama itu makin malas untuk ketemu orang. Kayaknya energi gue habis, cepet banget terkuras ketika harus bertemu dengan orang. Nah, ternyata ini ada hubungannya dengan VO2 max, jadi kadar oksigen di dalam darah kita. Dan ini yang membuat kita, jadi kalau kadar oksigen di dalam darah kita tinggi, itu yang membuat kita nggak mudah lelah. Imunnya juga naik, dan ketika kita handle orang, kita punya energi yang cukup. Nah, ketika gue ukur kadar oksigen dalam darah gue, itu sedikit banget, kecil banget. Jadi, kadar oksigen dalam darah gue, untuk seusia gue, harusnya itu minimal di 21. Gue lupa satuannya apa ya, persen atau apa, pokoknya 21 angkanya gue ingat. Dan gue itu ada di 19. Jadi itu gue sangat kecil banget, dan di situ gue sadar, oh ini kali ya yang bikin gue itu mudah sekali lelah. Mudah sekali lelah ketika bertemu orang. Nah, masalahnya begini, untuk menaikkan kadar oksigen di dalam darah, nggak ada lain, nggak ada bukan, adalah dengan melakukan olahraga atau kegiatan kardio. Makanya mau nggak mau ya memang harus olahraga. Jadi kayak tadi ya, problem pertama, heart rate gue cepat naik, dan gue yang kedua mudah kelelahan,
Dan akhirnya gue putuskan untuk, oke deh, gue kayaknya memang nggak ada pilihan lain untuk mulai untuk berolahraga. Tapi olahraga macam apa yang gue harus lakukan? Gue dulu senang jogging. Namun dengan berat badan gue, sebelumnya berat badan gue itu nyampe 84. Ketika gue mulai untuk jogging, lutut gue itu jadi mudah sakit. Banyak yang bilang itu karena gue udah obesitas, jadi gue perlu menurunkan berat badan. Lalu yang kedua renang, opsinya adalah renang. Di apartemen gue kebetulan memang ada kolam renang. Namun selama pandemik ini kolamnya tutup, jadi gue nggak bisa juga berenang. Nah, lari maupun berenang, dua aktivitas ini mau tidak mau harus menambahkan waktu dalam schedule gue di satu hari. Dan ini yang bikin gue males. Karena begini, karena gue tahu untuk membangun kebiasaan itu tidak semudah menambahkan schedule di dalam agenda kita. Menambahkan schedule itu menambahkan kegiatan 1-2 hari saja. Sedangkan untuk kebiasaan itu kita lakukan terus-menerus. Dan supaya kita bisa bertahan dalam kegiatan yang terus-menerus itu, kita perlu bisa menikmati. Sehingga akhirnya tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan tersebut bisa menjadi kebiasaan. Makanya gue pikir, kalau gue mau bertahan dalam kebiasaan yang baik ini, alih-alih gue menambahkan rutinitas, yang harus gue lakukan adalah meng-replace atau menggantikan rutinitas yang ada saat ini. Setelah gue pikir kayaknya sepeda ini adalah opsi gue. Gue nggak perlu nambahin khusus waktu untuk bersepeda. Gue cukup menggantikan kebiasaan gue berangkat dan pulang kerja dengan mobil menggunakan sepeda. As simple as that. Gue nggak perlu nambahin waktu lagi. Karena jadwal gue udah cukup tight. Gue bangun pagi hari, biasanya gue main sama anak gue, Jonah, lalu jam 8, gue siap-siap, setengah 9, gue berangkat ke kantor, jam 9 sampai kantor, jam 6 selesai kantor gue pulang, itu waktunya dimana gue sampai rumah, mandi, beres-beres, dan gue main sama anak gue. Dan gue selesai gue bacakan buku, gue tidurin anak gue. Di situ biasanya waktu gue coach time bareng istri gue, ngobrol, sambil gue nyuci dan beres-beres di rumah. Selesai jam 10, jam 11 malam. Kalau gue mau olahraga, tadi jogging atau renang, ya di jam segitu, gue sempat terpikir apa gue nge-gym kali ya. Karena di tempat gue ada gym yang buka 24 jam. Tapi ya balik lagi, pandemik, gymnya tutup. Jadi opsi yang paling masuk akal, gue bisa ganti kebiasaan gue pergi dan pulang kantor ini dari mobil menggunakan sepeda. Yang penting gue bergerak, itu aja. Gue nggak set goal yang terlalu muluk-muluk ya. Yang penting gue bergerak. Karena gue lihat rutinitas gue itu nggak ada bergeraknya sama sekali. Kalau dulu ketika gue ke kantor masih menggunakan busway, dan gue sengaja biasanya menggunakan busway, gue masih jalan antara dari satu terminal ke terminal yang lain, satu halte ke halte yang lain, gue masih jalan. Jadi masih ada bergeraknya. Sekarang udah nggak bisa. Jadi gue putuskan untuk, oke deh, gue coba dengan sepeda ini. Awalnya gue bersepeda ke kantor. Gue cari rute yang paling dekat, 4 kilometer. Kalau perlu gue potong deh. Gue ngangkat sepeda untuk supaya bypass jalan. Cuma setelah gue rutin lakukan 1-2 hari, gue melihat bahwa ada yang menarik dari kegiatan sepeda ini. Ada meditasinya. Ketika lu mendengarkan suara ban, suara rantai, itu kayak lu punya waktu untuk berpikir, untuk refresh lagi. Nah, di sini gue udah mulai cari nih, rute mana sih yang paling nyaman, paling agak jauh dari rumah ke kantor. Jadi gue udah nambahin jarak dari yang sebelumnya 4 kilo, jadi 6,5 kilo, 7 kilo. Terus, masa sih gue cuma ke kantor doang nih? Kayaknya kalau lebih jauh sedikit, lebih menyenangkan. Akhirnya gue coba untuk pergi ke rumah teman, ke Jakarta Timur, di sore hari.
wah ternyata kendaraan padat, asap, knalpot. Terus kayaknya menarik nih kalau gua bisa cari lokasi loop di dekat rumah gua. Di pagi hari sepeda itu jadi jauh lebih segar. Jadi gua akhirnya sekarang berusaha untuk tidur lebih awal, bangun lebih pagi, agar gua bisa sepedaan loop di dekat tempat tinggal gua. Nah di sini yang gua jadi sadar ya, ternyata dulu gue percaya banget gue bukan morning person, gue bukan orang yang bisa bangun pagi. Namun karena sepeda ini, paradigma tersebut terpatahkan. Itu sebuah mental block. Jadi akhirnya gue tahu bahwa soal bangun pagi itu hanya soal kebiasaan aja. Dan apakah lu enjoy nggak di sana? Ada experience yang lu nanti-nantikan atau enggak? Karena sekarang gue bangun itu jam 5, setengah 6 lah paling telat gue bangun, terus gue siap-siap dan gue sepedaan. Biasanya gue sepedaan jam 6 sampai jam 7, kadang sampai jam 8. Terus habis itu gue balik, gue beres-beres, gue sempatkan main sama Jonah dulu, gue mandi, terus gue berangkat ke kantor. Weekend sekarang gue mulai sepedaan. Jadi gue lihat, oh banyak hal positif yang gue dapat dari sepeda ini. Hasilnya apa sih yang gue dapat dari sepeda ini? 2 bulan gue bersepeda, berat badan gue turun 10 kilo. Heart rate gue sekarang jauh banget lah. Kalau dulu main sama anak tuh, ya tadi ya gue sudah sebut 120 BPM. Sekarang gue main sama anak nggak berasa banget, udah nggak ada engap. Jadi gue pikir ini hal yang menyenangkan. Cuma begini, salah kaprah ya kalau misalnya Anda olahraga untuk mendapatkan badan yang kurus atau berat badan yang ideal. Gue mau bilang enggak sama sekali. Berat badan gue turun itu bukan karena gue olahraga. Olahraga membantu metabolisme gue. Tapi berat badan turun itu karena lu maintain makanan. Kenapa berat badan gue turun? Karena ketika gue naik sepeda, gue pengen bisa sepedaan dengan anak gue, Jonah. Cuma dengan berat gua dan ditambah beratnya Jonah, itu hampir mendekati beban maksimal dari sepeda, yaitu 100 kilo. Jadi, mau nggak mau gua harus nurunin berat badan gua. Nah, di sini gua mulai nih atur pola makan gua. Gua menghindarin rumus gua itu sederhana lah, GGL, gula, garam, lemak, minyak ya di sini. Jadi gua ngindarin banget lah ini. Tapi apakah gue sama sekali nggak nyentuh? Ya masih ada lah. Gue Sabtu Minggu kalau acara keluarga ya gue masih makan. Tapi gue ngindarin banget hari-hari gue berusaha untuk menghindari minyak, tepung, gula, sama sekali gue nggak makan gula. Nah di sini berat badan gue jadi turun. Kenapa gue ngejar berat badan itu ya? Karena supaya gue bisa sepeda dengan lebih nyaman tentunya. Karena seringan-ringannya sepeda lu, kalau berat badan lu 100 kilo juga ya sama juga gitu loh, lu bawa beban yang berat. Jadi olahraga ini sebenarnya membantu lu untuk fokus terhadap 2 hal yang lu perlu kelola tadi ya. Waktu tidur lu, sekarang waktu tidur gua benar-benar jaga. Jadi kalau gua tidur, deep sleep gua itu kurang dari 1,5 jam, kurang dari, ya apalagi di bawah 1 jam, gue nggak akan berani sepeda. Jadi gue ngejar banget deep sleep. Deep sleep ya, bukan panjang tidur, bukan waktu tidur. Jadi ukur deep sleep lu kayak gimana. Yang kedua, olahraga ini bantu gue ngatur pola makan gitu loh. Sekarang kalau gue mau cheating atau gue mau makan yang nggak benar, gue akan lihat, Jo, gila lu masukin 200 kalori itu sama seperti lu sepedaan 30 menit loh. Bayangin, bahkan lebih kali ya, 40 sampai 1 jam loh, dengan jarak tempuh 20 kilo, lu baru bakar 200 kalori. Worth it nggak sih lu lakukan itu? Kemudian kalau berat badan lu nambah atau naik, lu sendiri yang akan kesulitan ketika bersepeda. Lu akhirnya nggak bisa menikmati kualitas hidup yang lebih baik lagi. Jadi ini manfaat yang gue dapat dari sepeda. Dan ketika gue bersepeda, gue tentu punya goal-goal yang gue tetapkan buat diri gue sendiri. Penting untuk punya goal ya dalam semua hal yang lu lakukan.
agar lu bisa tahu progres lu. Nah, gue bisa lihat progres gue dari kondisi tubuh gue. Terus bagaimana dengan skill bersepeda gue? Jadi sebelum gue beli sepeda, ketika waktu gue mau beli sepeda, gue udah bilang bahwa sebelum tahun ini berakhir, gue mau 100 kilometer. Gue tembus 100 kilometer. Waktu itu gue sama sekali belum sepedaan. Gue sepedaan baru 2 bulan yang lalu. But in the end, bulan lalu kalau nggak salah, itu 100 kilometer pertama gue dari sini ke Alam Sutra, lalu PP, balik lagi. Dari sini itu maksudnya di Kelapa Gading ya. 100 kilometer itu sebuah hal yang kayaknya gue capek gitu. Dan itu menggunakan sepeda lipat. Next-nya mungkin gue ke kilometer 0 dengan sepeda lipat. Gue rasa kalau dua hal itu bisa gue lakukan dengan sepeda lipat, yang lainnya jadi lebih mudah ya. But I don't know. Kenapa sepeda lipat? Ada yang nanya gitu. Jos, sekarang semua yang pakai sepeda lipat udah pindah ke road bike. Dan memang kalau road bike bukan soal lebih bagus ya, tapi begini, dengan effort yang sama lu keluarkan di sepeda lipat, dengan ketika lu menggunakan road bike, jarak tempuhnya hasil yang didapat jauh lebih besar ketika menggunakan road bike. Tapi gue harus puas dengan sepeda lipat yang gue punya saat ini. Dan gue mau bilang ya, sepeda terbaik adalah sepeda yang lu punya saat ini dan yang lu rawat. Itu sepeda terbaik lu. Jadi lu mau road bike, mau Minion, mau MTB, mau sepeda lipat, apapun itu ya. Kalau itu yang lu punya, itu adalah sepeda terbaik yang lu miliki. Lu nggak harus kok punya road bike untuk bisa enjoy, untuk bisa menikmati kebaikan dari sepeda. Enggak. Lu nggak harus kalau di mana teman-teman lu pakai road bike semua average speed-nya di atas 30, 40 mungkin. Lu pakai sepeda lipat, gila gua cuma average speed gua maksimal di 26. Ya udah, lu nggak harus main di gamenya mereka untuk bisa enjoy dengan bersepeda. Lu bisa happy kok dengan apa yang lu punya gitu loh, dengan yang lu miliki saat ini. Intinya adalah kebaikan apa, manfaat apa yang lu bisa dapatkan dengan bersepeda. Jadi apapun alasan lu untuk memulai, untuk bersepeda, ya gue termasuk baru, tapi gue dapat manfaat di sini, dan gue udah punya goal untuk tahun depan. Gue kayaknya pengen banget bisa touring dengan sepeda ya, keluar kota yang jauh gitu dengan sepeda. But I don't know, dengan kondisi saat ini, kita nggak tahu 2021 itu seperti apa. Kurang lebih ini cerita gue selama ini, kenapa gue jadi lama baru update podcast gue, lama baru gue update vlog gue. Karena gue lagi seru-serunya bersepeda. Dan by the way, buat para pendengar podcast gue, kalau lu mulai bersepeda atau lu udah mulai lebih dulu dari gue, lu bisa kok dengerin podcast gue ini sambil bersepeda. Gue rasa itu jadi menyenangkan ya. Gue sendiri, salah satu playlist gue ketika gue bersepeda adalah dengan mendengarkan podcast gue. Dan seperti gue bilang ya, podcast gue ini sebenarnya gue buat untuk sebagai reminder buat diri gue sendiri. Gue lebih gunakan ini sebagai catatan-catatan voice note gue lah. Supaya gue bisa remind, gue bisa ingat, gue bisa berpikir ulang juga. Kadang kayak lu ngetik bukan diary ya, tapi lu punya notes gitu, dan lu baca-baca ulang lagi, dan kayak, oh lu keinget lagi gagasan-gagasan lu, ide-ide lu. Nah sebenarnya podcast yang gue buat itu untuk konsumsi gue pribadi. Cuma kenapa gue taruh di platform yang bisa didengarkan sama-sama, siapa tahu ada manfaatnya juga buat lu. Oke, segini aja. Tetap guys, buat yang bersepeda, taat pada protokol kesehatan, jauhi kerumunan. Gua tipe yang bersepeda itu yang solo riding. Gua nggak suka rame-rame ya, kalau apalagi dalam peletonan gitu. Gua hindarin banget. Gua sepeda itu paling banyak grup itu berenam. Gua akan cerita ini nanti pengalaman gua sepeda dalam grup ya, pertama kali gua bersepeda. Dan ternyata banyak pelajaran hidupnya juga dengan
dari bersepeda ini. Oke, itu aja. Ini kebaikan sepeda yang gua rasakan, manfaat yang gua rasakan dari sepeda. Kalau lu juga goes, lu bisa share ke gua apa sih yang menjadi alasan lu untuk memulai sepeda, khususnya yang baru-baru ya. Oke, segini aja dulu podcast singkat dari gua. See you guys.